Shalom Rasul Jua Membanta Krina pelayan KKR GBKP Ija Papiringan Bundari. Jumpa kita bahas persikapan bahan pengajaran Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023. Mari kekelengan Tuhan sikap kita ibas menakan sermon tak artoto kita. Bapa kami sini surga, bujur katakan kami man bandu. Terpuji dengan termulia kami Tuhan ibas segedang geluh kami. Tetap kamu ngarak-ngarak kami ibas krina aktivitas sebagai pelayanan kami. Ibas vaksin nanti kami persiapkan diri guna bahan pelayanan kami ibas kebaktian KKR. Tuhan sinampati si petangka surah-surah dorah kata enda janah tersampat kakal kami guna mempersiapkan pelayanan kami ibas minggu enda. Ibas gelar Yesus Kristus dimenakan kami bahan sermon kami. Amin. Kekelengan Tuhan, mari si oge kata dibata si jadi teks Alkitab ta arpalaskan kitab Roma pasal 10 ayat 10:4 10:5 bagena kata dibata. Roma pasal 10 ayat 10:4 10:5. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Makasih teruskan ke bacaan remaja. Arpalaskan kitab Sada Yohanes bindu 5 ayat 6-10:2 bagian kata dibata. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberikan kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat ia jadi pendusta, karena tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sejenda pengogenta. Kegelangan Tuhan, mari kita lihat teks apa yang menjadi poin penting, apa pesan teologia ibas teks enda jenari kari kita berlanjut kubas renungan man guru tapi pelayan KKR. Maka terus kita kubas metode dan alat peraga. Jadi pertama lebih jenda sinen, maka tulisan ini, kitab Roma ini adalah pesan dari Paulus, pengajaran dari Paulus. Dan tulisan Paulus ini bernuansa adanya sebuah kesinambungan. Adi bagenda maka bagai, adi bagenda maka bagai. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sesuatu yang melatar belakangi. Maka Allah mungkin bagenda adilah bagai. Jadi lebih analogi naman bantah pelayan KKR. Kai maksud Paulus ijenda. Karena ada pemahaman yang diberikan Paulus dan pemahaman yang ada di Yahudi pada saat itu berbeda. Nina Paulus kaikin, adi Nina Paulus ijenda, pembenaran sebagai pengikut Kristus itu berbeda dengan pembenaran yang dipahami orang Yahudi. Adi menurut Paulus nina jenda kala singikutkan Tuhan arkiteken kini terkena ia benarkan. Tapi nina kala Yahudi orang yang diselamatkan, orang yang menjalankan undang-undang saja. Maka bertentangan
Sebab ketika menjalankan undang-undang bisa saja tidak ada kasih, tetapi kalau sirkin itu kendi jekel ngate. Mari sinan teks nasal persada nina jenda. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan nya huruf besar ya, jika mereka tidak percaya. Jadi labu mungkin kalau lepuh man Tuhan adilah ya kita labu mungkin minta tolong kepada orang yang belum kita kenal, yang tidak kita yakini. Orang akan berseru kepada orang yang ia percaya. Uga jelma berseru, uga ia mindo man Tuhan adilah ya nina. Uga baci ya adilah pernah begina. Uga baci begina adilah alik simberitakan zaman bana. Uga lit simberitakan zaman bana. Maka nina jenda adinggolit ije tersurat jika mereka tidak diutus, seperti tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Disinilah letak tema kita di balita. Anak kecil temanya bersaksi, di anak tanggung dan anak remaja marturia, kesaksian. Laba jika te adilah tandaina, adi tandaina ate berarti ada yang memperkenalkan. Siapa yang memperkenalkan? Itulah anak-anak Tuhan yang bersaksi. Bagi ia skemana. Jadi baca kerjaan bagi tanda panah, mungkin alat peraga kita tulis di papan tulis juga boleh, atau tulisan di kertas. Kita bikin tangkainya, angkat satu-satu pakai karton dan kita buat. Karena ini tanda panah, karena ini dia percaya karena ada yang memberitakan, misalnya begini ya. Kemudian dia percaya karena ada yang mendengar. Dia mendengar karena ada yang memberitakan. Siapa yang memberitakan? Anak-anak Allah yang sudah percaya. Lalu siapa yang akan diutus? Maka ini agenda betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Berarti orang-orang yang bersaksi ini adalah sebuah keindahan yang bagi berpuisi kayak ini. Sesuatu yang sangat indah, orang-orang yang bisa menjadi pembawa kabar baik. Maka nina jenda nai kini tekendulah si saksi kendu. Iman berbuah dalam perbuatan, dan perbuatan itu menjadi sebuah kesaksian. Jadi kesaksian adalah khotbah saja, tapi perbuatan itu yang akan menjadi kesaksian, arah kehidupan. Orang bisa melihat, inilah anak-anak Tuhan. Ini catatan man pelayan KKR. Orang tidak perlu tahu bahwa ya kita menggembar-gemborkan aku pelayan KKR, aku aktif pelayanan, tapi arah kegeluhan tetap wari, arah metode kita melayanan, disiplin sermon, disiplin gereja, disiplin jam doa, disiplin dalam banyak hal. Kita sebenarnya bersaksi bahwa orang-orang yang beriman itu punya teladan yang cukup baik. Anak-anak tapi kam jadi kesaksian lengah pekot bahari Minggu, idahna tipikal ta, gaya berbahasa, tutur kata, berpakaian, etika, lingkungan tak mungkin piga-piga dari kita hidup berdampingan deh rumah tak ras anak KKR tak arazidahana, dan kita menjadi saksi di sana. Kita tidak harus selalu khotbah, tapi dari kehidupan perilaku kita jadi saksi. Semakin percaya arah kesaksian geluh tak menterem ngekalak tak laboka gara-gara kehidupan pribadi tak semakin banyak orang tergoncang. Ban guru KKR naringnya hilang dikunan ke geluna tiap hari. Iyalah tingku agak ngenen sampai guru KKR meulamin begini na orang tua ras runggun lah lingkungan nih. Biarlah orang melihat pelayan KKR dan guru KKR sadenda memang aku tahu bagi ke anakku, tapi di guru na kencang ngata kencang patuh ke anak gue. Berarti sebenarnya kita sudah memberikan hidup kita jadi sebuah kesaksian yang hidup. Renungan man kita pelayan KKR ya. Hidup ini adalah sebuah kesaksian. Ela bagai sinenka kubas bacaan remaja, kayak ini nabas bacaan remaja. Siapa yang mau kita saksikan itu? Harus jelas. Saya mau bersaksi, mau menyaksikan kabar baik, menceritakan kabar baik. Siapa yang harus kusaksikan? Dan remaja sudah bisa kita sampaikan bahwa dia menyaksikan Kristus. Dia yang datang dengan darah dan air. Kenapa darah dan air? Darah adalah simbol kehidupan. Yesus mati kayu persilang. Mamur darahna. Bangsa Israel lepas dari Mesir disimbolkan dengan darah anak domba, sehingga ada orang yang tidak mau makan darah karena simbol keselamatan. Air, Yesus dibaptis dengan air. Dan tidak hanya itu, hadini nanda jenda. Jadi anak remaja ada 3 kata kunci ya. Ada 3 hal yang memberi kesaksian di sorga: Bapa,
firman, dan Roh Kudus. Tapi adinabas bumi, roh, air, dan darah, tapi ketiganya adalah satu. Berarti kita agak mengembalikan kembali konsep Trinitatis yang sudah kita khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Hanya mengembalikan porsinya, mulai lupa. Jadi apa yang penting dengan tema remaja marturia? Jadi penting agenda adalah kita menerima kesaksian tentang manusia. Tapi lebih dari itu, kita menerima kesaksian tentang Allah. Tentang kematian, kegeluhan, dan nusur kesahsi badia. Jadi kalau menyaksikan seseorang, orang kan ya kadang-kadang berubah. Gundari mahuli zeme pagi bacilang, gundari setia kawan pagi lang. Tapi Allah tidak berubah. Maka nina jeda kita menerima kesaksian tentang Allah. Maka tentang darah, dan roh, dan firman. Maka si pertama saya katakan anak-anak tadi bahwa fondasi kita mengenal Tuhan itu bukan ikut-ikutan, bukan sembarangan, bukan tidak bisa diuji, tapi Allah itu benar adanya. Maka terapkan ke konsep Trinitatis edaman anak-anak ta. Siman saksin kenta, jangan lari. Banyak orang bisa berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan di Alkitab, tapi tidak tentang perbuatan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan, kisah-kisah meramu dengan kata-kata yang luar biasa, tapi labo tentang Tuhan. Teks dia berbicara apa yang kita saksikan. Yang kita saksikan adalah Allah dan kehidupannya dan karyanya. Di perjanjian lama Allah berkarya, firman Allah itu ya menciptakan langit bumi, menjaga seluruh tinepa, bagaimana proses Israel keluar dari Mesir, raja-raja, dan semua kitab-kitab perjanjian lama itu firman Tuhan. Dan di perjanjian baru Allah hadir, Allah anak hadir tengah kita. Dan ketika Allah mati di kayu salib, datang kembali dalam bentuk roh kudus, berarti Allah itu tetap ada di antara kita. Siman saksinkan. Jadi Allah kita bukan tiga, satu, tapi dalam tiga perjalanan dan tiga sejarah, dalam tiga karakter pelayanan. Maka nina jeda banyak orang meragukan itu, banyak. Maka Jody sukanya menjalankan undang-undang, bukan mengimani. Iman ini kan tidak bisa dilogikakan, tapi menjalankan undang-undang bermain di logika. Maka nina jeda ada tekanan khusus. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian. Barang siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat Allah pendusta. Jadi perlu ditekankan mana anak-anak KKR khusus remaja, bahwa mempercayai Allah itu adalah hal yang mutlak. Adilah kita teman di bata sebab meragukan konsistensi Allah, berarti membuat Allah itu jadi pendusta. Karena Allah itu benar adanya, tapi kalau tidak percaya berarti Allah itu pendusta. Maka nina isi sila teman di bata la teman anak dia tidak memiliki hidup. Apa maksudnya tidak memiliki hidup? Kali masuk ke remaja. Tidak memiliki hidup artinya kelihatannya dia hidup Kristen, tapi situlah terombang ambing, dia nggak tahu kemana arah hidupnya. Maka istilah teman Tuhan lah mau ngasuh bersaksi. Orang yang bersaksi adalah orang yang mengakui dan mengaminkan. Makanya banyak saksi palsu di dunia. Lah ya di tempat tapi bersaksi ya untuk satu kasus, itu pasti pendusta. Kita sudah rasakan kasih Tuhan, sudah perayaan Natal, Paskah, sudah berbagai macam perjalanan rohani yang kita lalui, dan itu aja yang kita saksikan. Ekap marturia, menyaksikan kebenaran Tuhan raste. Karena banyak orang menyaksikan labo ya bersaksi saja karena disuruh, mungkin bersaksi hendak karena ada tekanan, mungkin bersaksi hendak dicari popularitas. Tapi jendelang aku bersaksi karena aku percaya, tidak ada hal yang lain yang mendompleng di sana. Mari kita cek bahannya. Ada jasinan untuk anak balita dan anak kecil menyebutkan contoh-contoh bersaksi. Ada jendelang uga aku bersaksi adilaku te. Bersaksi itu berarti berbicara, mengungkapkan. Adik dari berkhotbah. Adi perpulung jabu-jabu nurikan pengejapan. Kalau PA anak, PA remaja, mereka bisa mengungkapkan isi hati, nurikan pengejapan. Itu bersaksi. Yang kedua, menulis. Di buku aktivitas itu kita bisa bersaksi, menuliskan sesuatu. Ada orang yang tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata lisan, tapi secara tertulis dia bisa. Ada orang yang tidak mampu berkata-kata di depan umum, tapi di media sosial dia bisa menyampaikan isi hatinya
pergumulan rohaninya atau apa yang dia imani. Maka media sosial, kalau kita bilang ulah tagang HP, ulah tagang Android, nina orang tua. Sekarang kan bukan begitu. Kamu pegang, apa gunanya? Gunakan do media sosial do kuja fungsina. Ya, kalau dia mau bersaksi, silakan. Siapa bilang hanya pendeta atau hamba Tuhan pertua dia akan pelayan KKR yang bisa bersaksi. KKR bisa bersaksi dengan kalimat sederhana, dengan apa yang mereka pahami, mungkin di dalam tuntunan bimbingan orang tua, guru. Apakah statementnya, apakah yang ia pahami itu benar, dan setelah dia sharing, dia katakan itu benar, dia boleh berbagi di tulisan-tulisan media sosial atau apa saja, slogan, lagu, pujian, atau mungkin di kehidupannya. Nah, jadi contoh bersaksi khotbah, bagi anak balita bernyanyi. Contoh bersaksi itu bernyanyi. Contoh bersaksi itu juga adik kita dalam pergaulan sehari-hari kan. Anak-anak Tuhan biasanya dilihat dari pergaulannya, anak kecil tidak bohong, tidak suka menyakiti. Oke. Iya bersaksi itu level anak kecil dan anak balita. Jadi karakternya itu adalah kesaksiannya, ucapannya. Aku bersaksi aku anak Tuhan ini ngisak-ngisak. Aku bersaksi anak Tuhan erbual, nokoh, mengucapkan saksi dusta, mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang yang mendengarnya. Begitu. Dan itu bukan sebuah kesaksian. Kesaksian itu intinya adalah memberitakan kabar baik. Kalau kabar baik itu kita beritakan dalam hal yang sehari-hari, menyatakan sesuatu untuk hal-hal yang benar, yang terpuji. Dia anak balita, anak kecil dengan sekeliaku teleogiana, tapi dia nak tanggung gotoh. Nah, perbuatan baik apa yang perlu dia sampaikan. Jadi untuk anak tanggung kali mendaftarkan contoh bersaksi, menyatakan tekad untuk bersaksi melalui tulisan apa yang ingin dia saksikan, apa yang ingin dia kerjakan dalam hidupnya. Mungkin dia bersaksi, aku mulai gundari lani aku merawat di mindokai peman orang tuaku. Aku mulai gundari bicara apa kok cocok temanku laku sergam, tidak membentak, tidak mengucapkan kata-kata kotor. Mulai dari sekarang saya kalau diminta guru untuk melayani, mengambil persembahan, doa syafaat, memimpin pujian, membantu membersihkan, mendekorasi ruang KKR dan apalah yang bisa kita pakai, dia mau. Karena kesaksian ini berbagai macam bentuk. Intinya bersaksi adalah memperlihatkan, menyatakan kebaikan Tuhan melalui kehidupannya. Maka Nina de Paulus, apa yang mau kita saksikan? Imanmu adalah perbuatanmu, bukan menjalankan peraturan. Nah, diikut anak-anak kegiatan gereja hanya karena ada peraturan, jelas seku iman. Tapi ketika dia melakukan sesuatu dengan rela, bahkan sebelum kita tanya itu, guru kayak kegiatan tak, ini udah mau dekat Natal, 2 bulan lagi Natal, kita apa sih Natal? Guru kita nggak angkat panitia, guru kita tidak begini, guru lik teman tak sakit, guru ada orang tua teman sakit. Dan ini sebuah kesaksian bahwa mereka ketika masih muda mampu memikirkan hal-hal baik di luar dirinya, kebutuhan orang di luar dirinya. Jadi bagaimana kekalangan Tuhan, metode kita ada metode permainan. Nanti bersaksi ini ya bisa menjadi bermain peran, maksudnya berkhotbah, bernyanyi atau mengucapkan slogan. Ada juga metode cerita tadi untuk anak tadi, balita dan kecil tanggung, itu metode permainan. Jadi melibatkan anak-anak untuk mempraktekkan langsung apa bersaksi. Memang yang paling banyak nanti bersaksi itu konsep orang adalah berkhotbah dan bernyanyi, menyaksikan. Jadi ingat, maka bacakan saya akan menanakta rende ulah main-main, karena itu kan kesaksian khotbah. Jika menyanyi lagu-lagu rohani, sudah mulai ibadah baik di rumah maupun di gereja maupun di sekolah, asal ada ibadah. Jadi kita dalam konsep pemujian kepada Tuhan, lah jagar-jagar. Kenapa? Karena kesaksian. Dan nyanyian kita, suara kita, kata-kata kita bisa menyentuh orang. Mungkin menurut tak, ya ini untukku saja, atau mungkin kita tidak terlalu dalam satu lagu, tapi ada orang yang menganggap lagu itu adalah kekuatannya, kerinduannya. Ya, maka kita guru ngerana kita, mulai kita salah baca lagu-lagu si pilih kita ini terasa sering dinyanyikan, tapi mungkin ini bagian dari kecintaan anak-anak akan Tuhan dari lagu-lagu yang kita pilih. Maka 3 lagu kari si pilih kita ibas kebak tinta, selain yang disiapkan dalam buku pedoman, mungkin
Kita bernyanyi juga dari beberapa kitab Ndenden. Ada banyak lagu kesaksian di kitab Ndenden. Si beritakan berita si meriah. Ini juga ada 2 versi ya. Si beritakan berita si meriah, atau si beritakan berita si meriah, ulanai pedeka-deka. Ada banyak sekali. Di akap kami Kurmaja paling tidak 2-3 lagu baru tentang kesaksian berita baci si pese. Man anak-anak kecil, anak tanggung, mungkin 1-2 boleh kita petandakan bahwa kitab Ndenden GBKP juga sangat mengajuk untuk memberikan kesaksian. Selamat bersaksi, selamat bermarturia, Tuhan memberkati. Shalom.